Halo Tax Academian, kembali lagi bersama saya Icat di Ada Apa Dengan Pajak AADP, persembahan spesial dari DDTC Academy. Nah, Tax Academian, khususnya nih bagi para peserta program pengungkapan sukarela, begitu ada sesuatu yang baru nih, yaitu adalah e-reporting PPS. Nah, apa itu e-reporting PPS dan mengapa ini penting bagi para peserta program PPS? Saksikan video ADP hingga akhir ya. Nah, Tax Academian, per 5 Mei hari ini gitu ya, Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak itu secara resmi meluncurkan aplikasi yang bernama e-reporting PPS. Nah, aplikasi ini tuh diperlukan bagi wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela atau PPS untuk melaporkan realisasi repatriasi dan investasinya begitu ya. Jadi pada program PPS sebelumnya itu memang ada salah satu opsi nih bagi para peserta untuk melakukan repatriasi dan melakukan investasi di beberapa instrumen investasi yang telah ditentukan. Nah, akhirnya ada nih aplikasi untuk melaporkan realisasi repatriasi dan investasinya tadi. Nah, wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen melakukan repatriasi atau investasi harta bersih dalam surat pemberitahuan pengungkapan hartanya atau SPPH ya gitu ya, perlu nih untuk menyampaikan laporan realisasinya itu paling lambat sebenarnya pada tanggal 31 Mei tahun 2023. Jadi pada akhir bulan ini begitu ya. Nah, aplikasi ini tuh hanya digunakan oleh peserta PPS yang menyampaikan komitmen repatriasi ataupun investasi dalam SPPH pada tahun lalu gitu ya. Jadi kalau misalkan peserta PPS-nya ini memang komitmen untuk melakukan repatriasi dan investasi, maka wajib nih untuk melakukan laporan realisasi begitu. Nah, untuk kita ketahui bersama nih bahwa kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi dan repatriasi ini itu telah termuat dalam pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/2021 yang berbunyi bahwa wajib pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih dan atau menginvestasikan harta bersih harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman DJP. Nah, itu ya bunyi pasal 18 ayat 1 PMK 196/2021. Nah, laporan pertama ini harusnya itu disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2022 begitu ya. Nah, sesungguhnya dengan demikian batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan investasinya itu kalau misalkan untuk wajib pajak orang pribadi seharusnya gitu ya paling lambat adalah 31 Maret 2023. Sedangkan untuk wajib pajak badan sebenarnya batas akhir untuk tahun pertama yang lalu ini adalah dilaporkannya pada maksimal 30 April tahun 2023 begitu ya. Nah, namun hingga 30 April 2023 kemarin, aplikasi yang dibutuhkan untuk melaporkan realisasi repatriasi dan investasi ini tuh belum tersedia. Nah, oleh karena itu peserta PPS yang berkomitmen melakukan repatriasi dan investasi diberi tambahan waktu untuk menyampaikan laporan realisasi paling lambat pada 31 Mei 2023 yaitu akhir bulan ini. Nah, itu ya berarti memang dari Direktur Jenderal Pajak ini memberikan kelonggaran bagi wajib pajak peserta PPS sekaligus pemerintah ini sedang menyiapkan aplikasinya. Nah, ke depannya laporan realisasi repatriasi atau investasi ini tuh harus secara konsisten tuh disampaikan oleh wajib pajak peserta PPS hingga berakhirnya holding period, yaitu masa di mana harta bersih yang direpatriasi dan investasikan tuh ditahan gitu ya. Nah, holding periodnya ya ini selama 5 tahun. Nah, kemudian tadi kan Icat menjelaskan terkait untuk laporan realisasi atau investasi tahun pertama. Nah, bagaimana untuk tahun berikutnya? Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, laporan realisasi investasi atau repatriasi ini harus disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2023 dan tahun-tahun pajak berikutnya. Jadi memang hanya untuk tahun pertama ini saja ya pada untuk tahun pajak 2022 yang diberikan kelonggaran
untuk disampaikan hingga paling lambat 31 Mei 2023. Nah, untuk bagaimana cara menyampaikannya ini sebenarnya sudah diatur nih di PMK 196/2021 bahwa wajib pajak peserta PPS ini menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasinya ini secara elektronik. Jadi memang tidak harus datang ke kantor pajak, namun menyampaikannya secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini aplikasi e-reporting PPS ini tuh dapat diakses oleh wajib pajak peserta PPS secara online dari mana saja dan kapan saja melalui situs pajak.go.id. Nah, nantinya wajib pajak peserta PPS dapat melakukan login begitu ya, memasukkan NPWP-nya begitu dan juga memasukkan password-nya, lalu nanti menuju pada menu layanan. Nah, pada menu layanan tersebut akan ada layanan berupa e-reporting investasi PPS begitu. Nah, untuk petunjuk pengisian laporan realisasi investasi harta bersih ini pun sebenarnya sudah disampaikan atau diberitahukan nih rekan-rekan pada PMK 19 tahun 2021 bahwa untuk pelaporan ini itu dia itu dilaporkannya per kondisi akhir tahun buku begitu ya. Jadi nggak selama 5 tahun itu bagaimana, namun per tahun buku gitu ya. Sejak tahun 2022 sampai dengan akhir tahun periode laporan gitu. Dan laporan investasinya ini tuh disampaikannya tuh minimal dalam jangka waktu 5 tahun terpenuhi gitu. Nah, informasi investasi yang dicantumkan dalam laporan realisasi repatriasi atau investasi ini pun sebenarnya sudah disampaikan juga di lampiran PMK 196 tahun 2021 begitu ya. Nah, di sini di PMK 196 tahun 2021 diinformasikan nih rekan-rekan bahwa nantinya para wajib pajak peserta PPS itu akan di aplikasi itu mengisikan nama wajib pajaknya, NPWP-nya, termasuk juga nomor Single Investor Identification atau SID-nya begitu. Dan juga wajib pajak perlu mengisi nih untuk kapan periode pelaporannya, bisa dengan tahunnya gitu ya. Formatnya apakah tahun 2022 begitu. Nah, nantinya di situ akan ada nih suatu informasi yang perlu diisi oleh wajib pajak peserta PPS, misalkan terkait kode hartanya, nama harta bersih yang direpatriasi dan diinvestasikan, dan juga ada harta bersih di dalam nilai NKRI yang diinvestasikan, termasuk juga kalau misalkan ada kursnya, termasuk juga adalah nilai harta bersih yang diinvestasikan, jenis investasinya, termasuk yang paling penting adalah tanggal mulai investasi, dan kalau misalkan ada tanggal pelepasan ditulis juga tanggal pelepasannya ataupun kurs saat investasi. Nah, nantinya nih akan kita tunggu lagi nih untuk panduan bagaimana melakukan laporan realisasi repatriasi atau investasi melalui aplikasi e-reporting PPS ini. Nah, demikian Tax Academia informasi sekilas terkait e-reporting investasi PPS. Nah, jangan lupa saksikan berbagai macam video Ada Apa Dengan Pajak secara eksklusif hanya di YouTube channel DIY Indonesia. Saya Icat pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.